Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Odosuko Sinau. Dengan Sinau kita jadi banyak tahu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus memulai kebiasaan baru. Apa saja kebiasaan baru itu? Yang pertama, pakai masker. 2, bawa bekal. 3, bawa alat tulis sendiri. 4, cuci tangan pakai sabun. 5, perilaku hidup bersih dan sehat. 6, jaga jarak. Kemudian anak-anak harus tetap menjaga kesehatan supaya tidak mudah tertular virus COVID-19 ya. Memasuki tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. Dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. Dengan diskusi, siswa dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Ayo kita amati gambar ini. Kegiatan apa sih yang nampak pada gambar di samping? Ya, benar sekali. Kegiatan di samping adalah kegiatan bermain sepak bola. Kemudian kegiatan di samping termasuk permainan yang menggunakan apa? Kegiatan bermain sepak bola termasuk permainan yang menggunakan organ gerak, tangan dan kaki. Betul sekali. Tiga, tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut di mana? Betul, di lapangan. Kemudian yang keempat, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Apa anak-anak? Supaya kita tidak cedera. Pemanasan, betul ya, supaya kita tidak mengalami cedera saat bermain sepak bola. Nah, apa yang terlihat pada gambar berikut ini? Masih ingat? Ya, betul, ini adalah kegiatan baby yang bersepeda. Nah,
Selesai membantu mengemas selada, Benny membantu Pak Anto memanen kol. Hasil panen kali ini sangat bagus. Bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah Benny, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali Pak, bentuknya sudah seperti bola saja. Saya seperti ingin menendangnya, canda Benny. Oh, bisa saja kamu ini Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto. Ya, tentu senang Pak. Saya jago menendang, menggiring, dan menerima umpan loh Pak, sahut Benny. Permainan bola memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot maupun tulang, bekerja dengan baik. Mengapa kaki kita bisa bergerak ya? Ada yang tahu jawabannya? Apa anak-anak? Ya, benar. Karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Alat gerak pada manusia ada dua jenisnya, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot, sedangkan alat gerak pasif berupa tulang. Ayo kita amati gambar ini. Di sini ada gambar rangka manusia, mulai dari tengkorak sampai tulang jari-jari ya, di situ terlihat. Anak-anak amati, kemudian hafalkan di mana letak tulang-tulang tersebut. Misalnya jika Bu Guru tanya, di manakah letak tulang kering? Nah, anak-anak bisa menemukan tulang kering itu yang mana. Oh, ternyata tulang kering ada pada bagian kaki. Kemudian jika Bu Guru tanya lagi, di manakah tulang selangka? Nah, anak-anak juga harus bisa menunjukkan ya. Berikut ini ada tugas untuk anak-anak. Jadi anak-anak pasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis. Ini ada di buku tema kalian ya, dibuka. Yang pertama ini gambar tulang pada lengan manusia. Di situ tertulis ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Yang gambar 2 ada tulang pada kaki manusia, yaitu tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Bu Guru minta kalian bisa mempresentasikan menggunakan video fungsi tulang-tulang pada buku tema halaman 68 tadi ya. Nanti kirimkan videonya pada Bu Guru supaya Bu Guru bisa tahu bahwa anak-anak sudah paham.
Yuk kita masuk materi berikutnya ya. Kita akan mempelajari ide pokok pada bacaan penyandang cacat yang sukses pada halaman 69 sampai 70 di buku tema 1. Nah, ini setelah nanti anak-anak mengerjakan, anak-anak bisa cocokkan dengan jawaban Bu Guru ya. Di sini. Nah, untuk pelajaran pada hari ini yang tentang ide pokok, anak-anak tentu sudah paham bukan? Nah, untuk kegiatan aktivitas membaca, adakah dari anak-anak yang hobi membaca? Nah, asik sekali ya aktivitas membaca itu, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Ketika anak-anak hendak membaca buku di perpustakaan, tentu anak-anak juga akan tertarik ketika melihat cover dari buku tersebut. Anak-anak biasanya pasti akan langsung memilih buku yang disukai, pertama dilihat dari covernya. Jadi cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi, serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Jadi, cover tersebut mewakili isi dari buku tersebut. Harus menarik sehingga orang tertarik untuk membaca. Ini ada unsur-unsur cover. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Nah, ini coba anak-anak perhatikan ketika anak-anak punya buku di bagian belakang, pasti sudah ada sinopsis sedikit ya, sehingga anak-anak pun tertarik untuk membacanya. 7. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, ini contoh cover ya. Ada judul, ada identitas buku, ada sinopsis. Sekarang tugas anak-anak membuat gambar cover berdasarkan isi bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.